itulah yang menutup. Jadi saya dulu yang buka, nanti RK yang menutup. Gitu ya. Oke. Syukron jazakallah teman-teman. Ayo, jangan sampai kita kalah win strike-nya 40 kali udah ini. Win strike-nya 40 kali, mau dia runtuhin. Win strike 40 kali. Aduh. Oke, syukron jazakallah. Dengan ini ya. One more. Oke. Ucup. Satu kali lagi aku pancing dulu nih. Aku baru habis kena ban Apa pula soalnya. satu kali lagi, langsung aja lah sambil jalan. Kau mau ngapain lagi satu kali lagi sambil kita ngomong lama kali kau. 1 jam kita debat atau 1 jam. Iya, makanya ngapain buang-buang waktu lagi. Ya wes lah, kamu duluan, mangga. Oke. Ini yang duluan, dia yang closing ya. Selama opening itu tidak nyebrang, selama closing juga tidak menyeberang. Oke. Sepakat. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin itu saya tidak jadi dengan RK ya karena ada kepadatan waktu dari saya. Dan qadarullah ya kawan-kawan, pada malam hari ini kita sudah berdiskusi dengan RK. Tema yang dibawa tadi ada subnya, saya lihat tentang masalah konsep ketuhanan dan Yesus punya Tuhan. Mungkin RK juga sudah mengetahui kosakata dari ini ya, tapi RK bukan herdernya Edis ya. RK mungkin sudah mengetahui ucapan dari Edis bahwa Yesus itu punya Tuhan. Lalu saya konfirmasi kemarin itu kepada Edis. Saya pertanyakan kepada Edis, Dis, apakah betul ucapanmu bahwa Yesus punya Tuhan? Bahkan Edis mengiyakannya. Yesus mempunyai Tuhan. Ya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu ya teman-teman, konsep ketuhanannya sudah sangat jelas, bahkan final gitu ya. Merujuk dari beberapa ayat Al-Qur'an, ya contoh Quran surah Asy-Syura ayat 11. Di situ dikatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalau kita jabarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu diterjemahkan atau ditafsirkan ya oleh para ulama kita bahwa Allah itu beda dengan makhluknya. Apa yang kita pikirkan itu makhluk, apa yang kita lihat itu makhluk. Kita perlu menekankan di sini ya teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia Maha Adil. Itu salah satu mahanya Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Terus kalau kita merujuk juga ya ke ayat yang lain lagi nih ya, selain Quran surah Asy-Syura ayat 11. Kita merujuk lagi ke dalam Quran surah Al-Ikhlas. Di situ dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahu samad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya. Jadi kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluknya, ini adalah haleluya. Kan gitu. Tuhan halu kalau ada sampai digantung oleh makhluknya. Terus teman-teman semuanya, ya di ayat ketiganya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya kawan-kawan. Bagaimana sedikit cuplikan konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Jadi semua agama Islam itu udah finish gitu ya. Udah finish. Bagaimana konsep ketuhanannya di dalam agama Islam dan ayat yang digunakan itu adalah sama. Tapi sayangnya satu ya, ada sebuah hadis yang mana hadis itu mengatakan tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, janganlah kamu memikirkan zat Allah karena pikiran kamu ini sempit ya, sebagai manusia itu terbatas gitu. Kita diberi kecerdasan untuk memikirkan zatnya, maka dari itu pikirkanlah ciptaannya yang dapat kita cerna dengan akal. Jangan akal kita tidak dipakai. Kalau akal kita tidak dipakai, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya, Allah sangat murka terhadap orang yang tidak memakai
akalnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Allah Maha Adil, Allah Maha segalanya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, bukan tiga dalam satu ya, seperti konsep-konsep di luar agama Islam. Ini bukan menyinggung kekristenan dulu ya. Banyak juga konsep tiga dalam satu itu di luar Kristen. Contoh Trimurti. Ya, nah Trimurti konsepnya juga tiga dalam satu. Yang Dewa Krishna ya bermanifestasi juga menurunkan Dewa Wisnu. Kan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin sedikit yang saya sampaikan tentang masalah konsep ketuhanan yang sudah final di dalam agama Islam. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim ya. Pesannya ya di sini jangan sampai kita salah sembah, karena kita menyembah Allah itu adalah jalan yang lurus. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembahku kata Allah adalah jalan yang lurus sebagaimana ya yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an kita. Jadi seperti itu. Oke, Laka. Lemas sekali, Ustaz. Gak bisa kencang-kencang, orang pada tidur. Itu pun kencang udah saya ngomong. Oke, pencet. Oke, shalom untuk kita semua, selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu dan kita semua senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, tetapi sebelum saya mulai bernarasi, alangkah lebih baiknya Pak Ustadz kita tidak bawa Hindu, Buddha, dan lain-lain ya Pak Ustadz ya. Urusan kita, perdebatan kita. Itu lebih baik ya. Kita tidak usah bawa Hindu, Buddha, karena itu urusan kita berbeda ya. Nah, sekarang saya pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan lebih banyak menjawab apa yang ditanyakan Pak Ustadz ya. Kalaupun saya mirroring dikit-dikit aja lah Ustadz ya. Ya karena kalau saya banyak gasin Pak Ustadz, saya takut Pak Ustadz hilang lagi setahun dari saya. Saya nanti nggak ada teman dialog. Sama Nandar bosan Pak Ustadz saya mah. Serius. Oke Pak Ustadz ya. Jadi kita berbicara tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana Allah Tritunggal itu ya. Berbicara tentang Allah Tritunggal ya bukan berbicara jumlah Allah, bukan. Ya berbicara tentang pribadi, bukan berbicara tentang berapa banyak Tuhan, bukan. Ya kita harus memahami dengan baik. Misalkan 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya bukan berarti bicara pribadi ada 3 Allah gitu kan. Bukan seperti itu. Berarti kamu cara memandangi kekristenan itu serendah itu gitu ya. Ya, jadi di sini saya mulai dengan sebuah prolog, sebuah perkataan dari Santo Agustinus. Ya, Santo Agustinus bilang apa? Jikalau Allah bisa dipikirkan oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Ya. Saya ulangi lagi. Jika Allah bisa dipikirkan oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Ya. Nah, sekarang ada ilustrasi yang dipakai oleh Santo Agustinus adalah ketika dia di pinggir pantai, dia memasukkan jaringnya di dalam pasir, membuat lubang. Nah, kemudian ada yang tanya, mau buat apa lubang yang kecil itu? Lalu dia bilang, saya ingin memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil. Begitu pula Allah tidak bisa dipikirkan. Ya. Nah, kita berbicara tentang siapa Sang Bapa. Bapa itu transenden. Kita juga percaya Allah yang imanen, yaitu ketika firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Allah yang imanen. Tetapi ketika Pak Ustadz memberikan sebuah statement bahwa Yesus punya Tuhan, ya silakan berikan bukti di mana ayat Alkitab Yesus punya Tuhan. Ya di dalam keempat Injil itu atau dimanapun ya silakan lah ya. Nah, sekarang berbicara tentang siapa Yesus Kristus ya, Allah yang kita kenal ya, ketika firman-Nya menjadi manusia. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan ya dengan Allah Bapa. Ya, dari ucapan Yesus Kristus sudah sangat jelas di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Sebab aku dan Bapa itu satu. Ya, dalam bahasa Ibrani dia bilang kata Esa, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu Esa. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa agar muridnya menjadi satu sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa.
Ya, di sini berbicara tentang persatuan yang betul-betul setara dan sehakikat. Ya, ada relasi antara Sang Bapa dan Sang Putra itu. Bukan berbicara tentang berapa banyak Allah, tetapi relasi, ya, kasih Allah yang tak terbatas terhadap umat manusia. Ya, kasih Allah tak terbatas. Jadi berbicara tentang pribadi bukan berbicara tentang pribadi A, B, C lalu kita hitung ada 3, bukan seperti itu. Ya, tetapi berbicara pribadi berbicara tentang bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Itu berbicara tentang pribadi. Kalau kita lihat dalam pandangan Ritus Timur ya menggunakan kata hipostasis. Ya, hipostasis. Bagaimana kasih Allah dari hipostasis Sang Bapa itu mengalir pada hipostasis kedua, yaitu Sang Putra. Kemudian mengalir pada hipostasis ketiga, dan itu kasih yang tiada tara, kasih yang tak terbatas. Itulah Tritunggal. Dan kasih itu diberikan kepada manusia karena manusia terbatas oleh kasih. Oleh karena dosa yang sudah yang membuat terpisah. Sehingga kasih Allah itu menjembatani keberdosaan manusia, keterpisahan manusia dengan kasih Allah itu. Itulah Tritunggal. Ya, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, kasih Allah lewat kasihnya itu ya. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Sang Bapa sebelum dunia diciptakan. Yohanes pasal 17 ayat 5. Permuliakanlah aku ya Bapa sebelum dunia ada. Itulah Tritunggal. Sesederhana itu. Ya, silakan Pak Ustadz. Winnya patah itu Pak Ustadz. Winnya udah patah. Iya. Silakan Pak Ustadz. Kau Saya ngeledek, wajar lah. Kalaunya saya kan nggak disupport. Ya, kalaunya Kristen kan disupport bahkan pakai dolar. Udah. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah dengar pemaparan dari RK gitu ya. Saya heran, yang namanya Bible, tebalnya lebih tebal dari Quran. Cuma ajarannya satu yang ditekankan, cuma kasih. Ajaran lain mana? Kan kayak gitu. Ya, penjelasan konsep ketuhanan, atau masalah pernikahan, atau masalah poligami, atau masalah pembagian waris gitu. Gak ada. Setebal itu cuma kasih. Aduh. Terus tadi saya agak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh RK. Kalau namanya Allah itu tidak dapat dipikirkan dengan akal manusia. Nah, itu kan saya sepakat tuh teman-teman. Nah, sepakat. Jadi kalaunya Allah sampai menjelma, ya lalu dia jadi manusia. Manusia itu bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Manusia itu ada kepalanya, manusia ada tangannya, manusia juga ada ruhnya, manusia ada jiwanya, terus manusia ada mulutnya, manusia juga ada segi najisnya. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia, itu pasti bukan Allah. Sepakat? Mantap RK. Terus tadi RK juga menjelaskan kepada saya teman-teman. Wah, itulah manifestasinya katanya, bahwa Allah itu ya berfirman, lalu firman-Nya telah menjadi manusia. Di sini pertanyaan saya dulu. Saya tahu yang dibawa RK itu adalah Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kan kayak gitu. Lalu di Yohanes 1 nomor 14 katanya, firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah catatan dari Yohanes. Kitab RK, kita ketahui bersama, adalah kitab apa teman-teman? Kitab kesaksian. Jika ini adalah kitab kesaksian, saya mau bertanya, kapan Yohanes lihat ya firman itu jadi manusia? Oke? Kapan Yohanes lihat firman itu telah menjadi manusia? Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Ya. Itu yang ku cari. Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Firman itu telah menjadi manusia. Karena apa? Yohanes berani kali menuliskan firman itu menjadi manusia. Artinya apa yang dia tuliskan, dia memberikan kesaksian melihat dengan matanya. Apa yang terjadi? Firman telah menjadi manusia. Itu kejadian yang dituliskan oleh Yohanes. Maka dari itu saya mau bertanya sama RK,
Tolong dijabarkan kapan Yohanes melihat firman telah menjadi manusia, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Menyinggung masalah Yesus, kalau RK tetap ngotot bahwa Allah berfirman lalu firman itu jadi manusia dan manusia itu telah menjadi Yesus, ya kan kayak gitu. Manusia, firman itu telah menjadi manusia dan menjadi Yesus yang dimaksud manusia. Pastinya dong, ya kita menganggap bahwa diri RK itu lebih tahu RK-nya sendiri daripada saya, teman-temannya. Dimana tahi lalat RK, kan gitu. Di mana itu kunatnya RK bekas luka. Kan kayak gitu juga. Di mana tanda lahirnya RK, kan gitu. Pasti RK-nya sendiri yang mengetahui tentang hal itu di bagian tubuh mana. Begitu pula Yesus. Ya, tentang diri Yesus bukan Yohanes yang lebih tahu, tapi Yesusnya sendiri. Ketika Anda paksakan firman itu telah menjadi manusia, pertanyaan saya kedua, di mana Yesus mengaku bahwa dirinya berasal dari firman. Tuh. Secara tekstual aku minta di kitabmu, ya, mana pengakuan Yesus, ya, bahwa dirinya itu berasal dari firman sesuai dengan yang dituliskan oleh Yohanes. Ini sungguh kacau, teman-teman, ya, berantakan kali konsepnya gitu. Sangat berantakan konsep Kristen ini. Ya, jangan-jangan nanti pada mulanya Yusuf PI. Yusuf PI bersama-sama dengan kursi. Yusuf PI adalah kursi. Ngamuk saya. Nggak kayak gitu konsepnya, kawan. Ya, jadi dua pertanyaan. Kapan Yohanes melihat firman jadi manusia? Dan di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman? Silakan. Itu aja Ucup pertanyaanmu. Sabar dulu. Kan kau baru bangun tidur. Nanti ku hajar duluan, nanti malah stroke kamu. Kan gitu. Oke, mantap nih pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi ya sebenarnya yang saya pingin Ucup mengejar itu adalah di mana ayat Yesus punya Tuhan. Ya, tapi kayaknya nggak ditemukan ya. Ya, tolong Bang Ucup, kan diskusi dengan Bang Edis kan banyak gitu kan. Coba tunjukkan gitu di mana ayat Yesus punya Tuhan gitu kan. Coba tunjukkan ya, secara eksplisit lah. Secara eksplisit. Ya, kalau ada ya coba tunjukkan. Kemudian saya ini lebih banyak menjawab nih Ustadz. Pertanyaannya cuma dua nih sebenarnya. Ya, firman telah menjadi manusia, ya. Dari mana konsep ini berasal? Dari mana pernyataan ini berasal? Poin pertama adalah kita mengetahui bahwa semua yang ada dalam Alkitab itu adalah ilham dari Allah kepada para penulis. Bahkan kitab Kejadian, kitab Taurat itu ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Kita percaya itu. Tetapi dari mana kita mengetahui bahwa ini berasal dari manakah pernyataan firman telah menjadi manusia? Kita tahu di dalam perjanjian lama Pak Ustadz, di mana Kristus dalam kekekalan masa lampau, dia bicara bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Dan bicara tentang eksistensi dari Kristus, sosok Kristus ini seperti apa. Ya, kita tahu Allah tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Tetapi yang menyatakan diri kepada para nabi terdahulu itu adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal, yaitu membrannya Allah. Ya, dari mana konsep itu berasal? Gampang banget, Cuk. Nih. Kejadian pasal 18. Jadi bukan cuma Yohanes yang memberikan itu. Tetapi kisah di mana dalam Kejadian pasal 18 ini, kisah di mana Tuhan menyampaikan diri kepada Abraham. Ya. Nah, ini kisah kalau kita baca ya di dalam Kejadian pasal 18 ini, di mana ada 3 orang yang datang kepada Abraham pada saat itu. Ya, salah satunya ini adalah membranya Allah, tuannya, Malak Adonai. Pribadi kedua di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca secara keseluruhan dalam Kejadian pasal 18. Secara nyata, kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat.
Rupanya pun tidak. Tetapi bagaimana dia datang bertemu dengan Abraham? Makanya selaras dengan perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Bapamu Abraham telah melihat aku. Setara dengan Kejadian 18, di mana Abraham melihat Yesus, melihat Kristus. Ya. Nah, kemudian saya memberikan sebuah pandangan lagi di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Kejadian pasal 24. Ini lagi-lagi di sini ada pribadi pertama dan pribadi kedua. Ya silakan aja bilang Musa itu sesat, gak apa-apa. Tuhan Allah, ya, yang empunya langit telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepada keturunanmu. Ya, akan kuberikan negeri ini. Lihat ini. Dialah, lihat ini, pribadi pertama, yang juga mengutus malaikatnya. Apakah malaikat ini bukan Allah? Nah, kita lihat nih, Cup. Apakah malaikat ini bukan Allah? Lihat ini. Malaikat yang bertemu dengan Abraham, dengan Hagar, lihat ini. Selanjutnya kata malaikat Tuhan bertemu dengan Hagar. Malaikat ini disebut sebagai Elroy, artinya Allah yang melihatku. Ya. Jadi ada sosok pribadi pertama dan pribadi kedua. Bukan berarti Allah ada tiga, tetapi relasi kasih dari pribadi pertama dan pribadi kedua, hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Ya. Jadi konsep firman telah menjadi manusia berasal dari mana? Iya, Memra itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kejadian 18. Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah menampakkan diri kepada Hagar. Disaksikan oleh Hagar, disaksikan oleh Abraham. Jelas. Kemudian kata Yesus sendiri bahwa dia itu berasal dari mana? Nih. Pas nih ya, gak apa-apa, saya hanya banyak menjelaskan. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, kata Yesus, keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas, kata Yesus, dia berasal dari Bapa. Sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 1 tergenap. Pusing dengan saya itu. Oke. Kasih pertanyaan yang lebih keras lagi. Yang lebih keras lagi tuh pertanyaannya. Giliran saya ya teman-teman. Silakan. Belum muncul waktunya. RK pencet. Oke, aku pencet ya, Ustadz ya. Teman-teman, padahal pertanyaan saya Sinyal saya kah ini? Sinyal Ucup atau sinyal saya? Cup, sinyal musuh. Sabar, batalkan dulu, Cup. Aku orangnya fair, Cup ya. Cup. Sinyal. Sinyal. macet teman-teman. Sorry, macet Ya, tadi. batalin dulu. Sinyal gayanya. Ya, sinyalmu di Arab susah Batalin. sinyal. Saya orangnya fair, Bang Ucup. Saya nggak mau kamu kabur tuh, coba. lagi. Nah. Saya nggak mau kamu hilang dari saya lagi. Saya nggak mau, Cup. Kangen aku sama kamu. Udah muncul gak? Sabar. Halo, coba. Kamu gerak-gerak dulu, Bi. Ngelek gitu. Ada Ah, udah. Oke, udah. Oke, silakan, Cup. Oke teman-teman, ya selama 5 menit kita kasih waktu untuk menjawab pertanyaan saya yang paling ringan, seringan kerupuk, ya seringan kerupuk itu pertanyaan, jawabannya nggak ada sama sekali. Ditanya A, jawabnya Z, ya yang kita tanya, Yohanes melihat kejadian firman itu berubah jadi manusia. Oke? Bukan berasal dari mana konsepnya, bukan itu yang kutanyakan. Kalau konsep Yohanes itu berasal dari pagan, nih. Aku tunjukkan sama kamu, ya. Yang diambil Yohanes itu dari pagan, kan kayak gini, ya. Kita dapat melihat ya di sini teman-teman, ya. Konsepnya dari mana, nih?
dari himne Plato, ya, dari himne Platonis. Gimana bunyi pagannya? Ya, satu ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu gimana konsep pagan? Berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah logos, ya. Ini konsep pagan ya teman-teman. Konsep pagan yang dikenalkan Yahudi. Pada mulanya adalah logos, ya. Logos bersama-sama dengan theos, dan theos adalah logos, kan gitu. Jadi Yohanes 1 pasal 1 itu bukan berasal dari konsep kejadian, tapi berasal dari konsep pagan Yunani. Ya, jangan ngarang kau RK. Jujurlah sama penontonmu. Takutkah kamu hilang penontonmu? Takutkah ya banyak mualaf gara-gara hal itu? Jujur aja napa? Kan kayak gitu. Terus yang kita tanya sekali lagi sama RK ya teman-teman, di mana? Catat nih pertanyaannya, jangan kau melenceng lagi. Di mana Yohanes melihat ya firman itu telah jadi manusia? Tempatnya di mana? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tahun berapa? Ya. Saya nggak tanya konsepnya masalah yang dikatakan oleh Yohanes di Yohanes 1 pasal 1 itu berasal dari mana, enggak. Tapi yang saya tanyakan, penulisnya melihat firman jadi manusia itu kapan? Ya, kapan? Tuh, tolong dicatat betul-betul. Gak nyambung jawaban kau tadi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang kedua, Yesus berasal dari mana? Aku datang dari Allah, kata Yesus. Bukan itu juga yang kutanyakan. Gak nyambung jawabannya. Pertanyaan yang kedua tadi RK ya, di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Tuh. Pertanyaannya kayak gitu. Saya nggak nanya dari mana asal Yesus, enggak. Yang saya tanya di mana pengakuan. Pengakuan dari Yesus dirinya berasal dari firman. Coba tunjukkan sama saya. Jangan kau nggak nyambung lagi. Padahal pertanyaannya seringan kerupuk. Kalau untuk masalah Yesus punya Tuhan nanti kutanyakan ya. Untuk masalah RK, apakah betul Yesus punya Tuhan? Akan ku jawab nih ya. Nih, kau buka aja Matius 11 nomor 25 ya. Yesus punya Tuhan, teman-temannya. Di sini dikatakan seperti apa? Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jelas Yesus bersyukur kepada Tuhannya, ya. Berarti betul kata Edis, Yesus punya Tuhan. Dalam Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan. Nah, lalu di dalam Yohanes ya, Yohanes 4 nomor 22, Yesus punya Tuhan, ya. Kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di sini siapa? Yesus dan murid-muridnya. Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan gitu. Jadi di sini Yesus punya Tuhan dan Yesus beserta murid-muridnya menyembah Tuhannya. Itu ya bukti-bukti Yesus punya Tuhan. Saya harap ya pertanyaan saya sekali lagi dijawab ya. Kalau pertanyaan saya sih berharap kau tunjukkanlah Yesus itu punya Tuhan. Udah tuh, saya tunjukkan dua ayat. Matius 11 nomor 25 dan Yohanes 4 nomor 22. Yesus punya Tuhan. Tuh. Udah Cuk? Udah Cuk? Takutnya RK syahadat habis ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi narasinya Ucup ini agak sedikit melenceng ya. Kenapa saya bilang narasinya melenceng? Dirinya berasal dari firman. Cup, coba perbaiki narasinya, Cup. Ya, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firmannya Allah kok. Kok pertanyaan kamu lu agak sedikit lucu, Pak Ustadz? Lah dia kan firmannya Allah. Pertanyaan kamu, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firman Allah kok. Dia sabda Allah kok.
Dan ayat-ayat dalam Kejadian 18 itu adalah Dafar Elohim, membranya Allah. Di dalam kitab Kejadian yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Musa. Karena patokan dalam iman Kristen adalah Sang Bapa itu transenden. Tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak, suaranya pun tidak didengar. Maka dari itu firman itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah yang transenden itu. Makanya dia bertemu dengan Abraham dalam rupa, sehingga bisa nampak sama Abraham, bisa dilihat sama Abraham. Kejadian 18. Ya. Kemudian usup. Jadi pertanyaan kamu, dirinya berasal dari firman, itu coba perbaiki dulu subjek, predikat, objeknya itu. Ya. Kemudian, ketika kamu menunjukkan data dalam Matius pasal 11 ucup. Nah, ini yang kita bilang relasi, ya, antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi Bapa juga memanggil anak dengan sebutan Allah. Inilah relasi di dalam Tritunggal. Bukan berarti ya 3 Allah atau 3 Tuhan, tetapi bicara relasi. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia ini siapa? Ia ini Sang Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Sang Bapa pun memanggil Sang Anak, Sang Putra ini dengan sebutan Allah. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Sang Bapa pun memanggil Anak dengan sebutan Allah. Ya, jadi inilah relasi Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara jumlah Allah, tetapi relasi antara pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Relasi kasih yang tidak putus. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku bersaksi tentang Bapa, Bapa bersaksi tentang aku. Itulah Allah. Itu Ustadz, ini bicara relasi. Masa Ustadz gak ngerti relasi itu apa? Ya. Kemudian Ustadz ya. Nah, ini salah satu pengakuan yang tidak ditolak sama Yesus nih Ustadz. Ya, ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Yesus gak ngomong, "Thomas jangan sembah aku, Thomas jangan panggil aku Tuhan, Thomas jangan panggil aku Allah." Tapi Yesus bilang apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Gitu. Jadi ketika itu pengakuan Thomas. Tetapi jawab Yesus bilang, "Thomas jangan sembah saya bukan Allah." Tidak. Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau yang telah melihat, namun percaya. Nah, itulah Tritunggal. Tritunggal itu sesimpel itu. Di mana Alkitab menjawab Alkitab. Ya, Ustadz. Nah, Ustadz, ketika firman menjadi manusia, Ustadz kan tidak percaya kan? Ya. Pertanyaan saya, dimensinya malaikat Jibril itu sama nggak dengan dimensinya dengan manusia? Itu pertanyaan saya. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba nanti Pak Ustadz jawab itu. Ini pertanyaan jebakan, hati-hati Ustadz ya. Saya nggak mau Pak Ustadz, saya sebenarnya nggak mau nanya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ya Pak Ustadz ya, supaya Pak Ustadz ya jangan kabur. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba Pak Ustadz jelaskan, tauhid mana yang Pak Ustadz nih, uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Pak Ustadz pilih yang mana? Dari ketiga. Lalu pertanyaan saya, dimensinya Jibril, malaikat Jibril, sama nggak dengan dimensinya manusia? Ini ada hubungan dengan pertanyaannya Ustadz. Hati-hati jebakan saya Pak Ustadz. Ingat, jebakan saya terlalu banyak ya. Untuk kau dapat sesuatu dari saya dan kau framing, itu kau tidak akan dapat dari saya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Teman-teman, tak ya. Waktu saya dulu. Lidahnya itu gitu ya, agak jelas kau lidahnya itu. Oke, Ustadz, pencet Ustadz. Pertama-tama ya kawan-kawan semuanya, dalam 5 menit penjelasan RK membuat kita tertawa.
Pertama ya, nih saya harus kasih tahu RK dulu ya. Katanya iya Yesus itulah firman. Nah, ini yang macet siapa teman-teman? Tahu. Ya. Gini, dalam nih tadi kita mengetahui RK mengatakan, ya Yesus itulah firman. Kau paksa Yesus itu firman, makanya ku cari di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman. Itu hanya kan kau paksa tuh Yesus adalah firman. Yesusnya itulah firman kata kau. Baik pengakuan Yesusnya mana? Aku berasal dari firman. Nah, itu yang tunjukkan ya. Tunjukkan sama saya. Biarkan dia mentok itu. Kabur ini.